Oh, J. Oke. Ini sudah giliran saya. Baik. J, sudah terlihat Bapak. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin semua yang saat ini sedang online bersama kita di program webinar pendidikan berbasis adat Allah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, apa yang tadi diuraikan oleh Bu Rahmi terkait dengan konsep pendidikan karakter yang saya garis bawahi di dalam apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu tentang basic karakter, yaitu kesadaran. Kesadaran ini lebih pada keimanan, penggembelengan keimanan. Ya. Bu, kalau kita melihat sejarah Rasulullah, itu periode Mekah itu ternyata periode awal, di mana periode Mekah ini jangkanya agak lama dibandingkan Madinah, dan yang digembleng adalah tauhid, keyakinan. Nah, dari penggemblengan keimanan itulah baru Islam mulai action, ya, hijrah ke Madinah, kemudian dengan karakter yang sudah tertanam gitu, kemudian berjuang untuk menyebarkan Islam. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, pendidikan karakter Islam ini sudah sangat lengkap, ya. Jadi kita akan kedepannya ini akan kita susun terus program-program yang lebih aplikatif, yang lebih mudah diterapkan di sekolah-sekolah Islam terutama, sehingga siswa-siswa kita ini memiliki basic karakter yang basic karakter yang cukup mantap, ya. Baik Bapak Ibu, pendidikan karakter berbasis adat Allah ini merupakan satu bentuk model bahan perilaku. Kalau dalam psikologi ini merupakan satu bentuk bagaimana kita bisa merubah perilaku seseorang. Kalau kita amati Bapak Ibu, di dalam pendidikan karakter itu terkait dengan kognitif dan emosi, itu ternyata harus masuk ke wilayah kesadarannya. Ya, kalau pendidikan karakter itu masuk wilayah kognisi saja, pengetahuan tentang akhlak baik atau akhlak yang tidak baik, pemahaman-pemahaman yang hanya sebatas kognitif, atau hanya sebatas emosi saja, kasih sayang, kita harus kasih sayang, atau sebatas misalnya mengajarkan kasih sayang dengan hanya berbagi, kemudian pergi ke panti asuhan, kemudian ditontonkan video-video yang bisa membangkitkan emosional, misalnya mengajarkan ke orang tua dengan mengingatkan dosa-dosa kepada orang tua,
itu hanya sebatas kognitif dan emosi, Bapak Ibu. Ini belum masuk ke ranah kesadaran. Ya. Jadi kesadaran ini yang harus kita sentuh. Karena ternyata Bapak Ibu, secara psikologi, conscious atau kesadaran itu mampu mempengaruhi kognitif, mampu mempengaruhi emosi. Ya. Tapi kalau kognitif dan emosi, tapi kalau kesadarannya tidak diaktifasi, maka itu hanya sebatas pengetahuan. Maka kita melihat Bapak Ibu, anak-anak itu kalau misalnya dia tertangkap basah, berbuat tidak baik, kamu tahu nggak ini perbuatan tidak baik? Tahu. Kamu merasa kasihan nggak sama orang yang kamu jahati? Ya kasihan. Tapi kenapa masih kamu perbuat? Ya begitulah. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya satu kesadaran ini akan mampu menggerakkan seseorang seorang siswa untuk merubah, ya menguatkan dan akhirnya membentuk sebuah perilaku. Jadi kalau seseorang itu menyadari sesuatu, ya menyadari hal yang baik, menyadari kesadarannya kita latih untuk sadar Allah, maka pikiran-pikiran positif, emosi-emosi positif itu akan teraktivasi juga. Tapi kalau kesadarannya itu sudah tidak baik, maka meskipun kognitif itu baik, ya yang teraktivasi yang tidak baik. Nah, jadi masalah karakter Bapak Ibu, ini tidak hanya sebatas kognitif dan emosi. Pasti dipastikan akan mengalami kegagalan pendidikan. Dan ini ternyata sudah terbukti beberapa periode pendidikan, dan mungkin sejauh yang saya tahu itu pendidikan karakter di Indonesia itu belum menyentuh sisi kesadaran. Program Bapak Presiden Joko Widodo ya yang terkait dengan karakter kita tahu sendiri, adanya satu program revolusi mental, itu masih saya lihat masih ranah kognitif dan emosi, belum menyentuh sisi-sisi kesadaran. Padahal kalau kita Bapak Ibu mau menyentuh sisi kesadarannya saja, tidak perlu energi yang banyak. Nanti pengetahuan perbuatan baik dan emosi-emosi positif itu akan muncul, akan teraplikasikan dalam bentuk perilaku. Ya. Nah, contoh bentuk kesadaran itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, misalnya begini Bapak Ibu. Kita pernah misalnya 17-an itu ya, ada lomba kelereng misalnya. Itu kan anak menyadari apa Bapak Ibu? Menyadari kelerengnya. Agar apa? Agar tidak jatuh. Maka otomatis perilakunya kan jadi jalannya pun jadi berbeda karena dia menyadari bagaimana agar kelereng tidak jatuh. Itu bentuk kesadaran. Ya. Kemudian kalau kita melihat seorang ibu yang merasakan masakan, ya, itu pakai kesadaran. Ya, saya menyadari masakan seorang ibu yang menyadari masakannya itu pakai kesadaran, sehingga tidak pakai rasa, tidak pakai kognisi. Tapi kognisinya akan terlibat di situ dan rasanya terlibat di situ, sehingga dia bisa menyimpulkan satu kesimpulan yang pas, sehingga rasanya itu jadi enak. Gitu. Nah, ini pakai kesadaran. Sehingga perkiraan dia tentang masakan ini jadi tepat. Ini kurang garam, ini kurang, ini tepat. Contoh lagi Bapak Ibu, seorang gembala yang tidak mau menjual kambingnya kepada Sayyidina Umar. Setelah ditanya, kenapa kamu nggak mau menjual kambing kepada saya? Oh ya, nggak ada siapa-siapa. Ada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu, sebuah bentuk dari
perilaku dari hasil kesadaran yang benar, yaitu sadar Allah. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pembentukan karakter di dalam Islam, ya, itu yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal soleh. Ya, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh itu akan membentuk sebuah karakter. Ya, karakter ini nanti akan membentuk sebuah output perilaku yang menguntungkan. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu orang-orang yang beruntung. Nah, iman itu digembleng melalui sebuah latihan kesadaran. Ya, selama ini pendidikan itu kamu harus berbuat baik, nak. Kamu harus gini, nak. Kamu harus belajar, nak. Kamu harus begini, nak. Harus begitu, nak. Jadi harus begini, harus begitu itu, tapi tidak dilandasi dengan pendidikan kesadaran. Maka Bapak Ibu, kalau mengingatkan anak-anak sekolah, belajar misalnya, itu coba sentuh sisi kesadarannya. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kamu itu siswa. Siswa itu adalah kamu itu punya tanggung jawab. Coba kamu lakukan tanggung jawabmu apa sebagai siswa? Sebutkan. Nah, itu ada sentuhan-sentuhan kesadaran. Oh ya, saya siswa. Ada sentuhan-sentuhan saya tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, iman, kesadaran dan amal soleh sebuah perbuatan sehingga menumbuhkan sebuah karakter. Ya, nanti akan dijelaskan Pak Zen lebih dalam bagaimana mendidik kesadaran ini, keimanan ini, Bapak Ibu. Karena banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan iman, bagaimana kita dapat mempertebal iman. Jawabannya ya kamu ibadah, ya kamu sholat. Tidak. Harus ada satu bentuk, kalau sholat itu harus bagaimana kesadarannya. Kalau zikir harus bagaimana kesadarannya, nggak bisa hanya baca-baca aja. Kalau sholat hanya begini-begini saja, ya nggak akan berpengaruh, meskipun sholat itu merubah karakter di dalam Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau hanya begini-begini saja, ya nggak mungkin akan merubah karakter. Orang zikir itu hatinya tenang, kali cuma dibaca-baca aja, ya nggak mungkin akan tenang. Nah ini makanya Bapak Ibu, iman dilatih di dalam sebuah amaliyah ibadah. Ya, sehingga itu nanti kesadaran ini menjadi dasar tidak hanya amal ibadah saja, tapi juga perbuatan. Kalau perbuatan ini akan menjadi sebuah karakter. Ya, karakter orang beriman. Bapak Ibu. Nah, apa saja Bapak Ibu dari iman dan amal soleh, kesadaran ini nanti akan iman dan amal soleh ini akan merubah moral karakter siswa. Ya, yang pertama moral behavior, dia lebih prososial, lebih mudah berbagi, kemudian dia akan emosinya akan muncul, rasa kasih sayangnya kepada sesama, tidak berbohong pada orang lain. Kemudian moral values, dia lebih mempercayai hal-hal yang positif. Hal-hal yang syirik itu sudah dijauhi, sudah. Jadi ya, konsepnya adalah sadar Allah. Jadi selain Allah ya nggak usah disadari. Ada ya ada, tapi nggak perlu disadari. Gitu. Jadi ada perubahan perilaku. Kemudian moral emotion. Dia akan merasa bersalah jika melakukan sesuatu. Empatinya, kemudian dia akan lebih tough di dalam satu pekerjaan. Ya. Dan ini Bapak Ibu nanti bisa baca, ada moral reasoning, identity, moral personality, kemudian ini metamoral. Ya, metamoral itu satu hal yang bagi orang itu tidak bermoral, tapi ini lebih tinggi. Gitu. Misalnya begini Bapak Ibu, kasus daripada
cerita apa ya, kalau ekstrim ini ya, Nabi Khidir misalnya, kok membunuh? Oh, ada alasannya. Oke. Jadi itu meta moral. Jadi moral yang di atasnya moral. Jadi meta itu berarti di atasnya. Ini mampu, anak itu mampu melihat sesuatu. Misalnya, kenapa saya harus berani di depan? Karena di saat orang lain itu tidak berani, saya harus berani. Ya. Saya berani berkorban, meskipun saya dijadikan korban, saya tidak masalah. Karena ini untuk kebaikan semua. Nah, begitu. Jadi ada sesuatu hal yang karakter yang di atasnya moral, begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sering ditanya, sebenarnya kesadaran itu seperti apa? Kalau di grup guru sadar Allah itu ya, kesadaran itu seperti apa sih Pak? Baik Bapak Ibu, akan saya jelaskan bahwa kesadaran itu simpel. Bagaimana kita itu menyadari Allah sebenarnya esan ya, menyadari Allah. Jadi anak itu dilatih secara kontinu untuk menyadari Allah. Nah, ini misalnya menyadari Allah itu, contohnya di dalam kita sholat. Ya, kita menyadari Allah di depan kita. Menyadari ya bukan membayangkan, tapi menyadari Allah. Sebelum sholat, Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita mau menghadap Allah. Kalian tunduk, hadirkan Allah di dalam hati, dan kita akan mulai sholat. Nah, seperti ini kan jarang disampaikan di dalam proses pendidikan. Atau ketika mau mengawali proses pembelajaran. Jadi anak-anak kita akan belajar, kita memohon kepada Allah, kita sadar bahwa yang memberikan ilmu ini adalah Allah, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu kita akan dipahamkan sampai pada level paham. Nah, ada satu kesadaran bahwa dia belajar itu diawasi Allah, ada satu kesadaran bahwa dia sholat itu diawasi oleh Allah. Ini satu bentuk kesadaran, ya, satu bentuk kesadaran. Nah, kesadaran Bapak Ibu. Ini memang nampaknya sepele ya, kok cuma sadar juga. Tapi ini kalau diaktifasi, maka sebenarnya pendidikan sadar Allah itu adalah aktivasinya sebenarnya, bukan pada teori-teorinya. Kalau teorinya itu seperti yang Rasulullah sampaikan, bagaimana sih itu seperti khusyuk itu, seperti engkau itu dilihat oleh Allah atau seolah-olah kamu itu melihat Allah. Nah, itu ada satu bentuk kesadaran. Kemudian juga inni wajah lillazi fatara samawati, kesadaran berhadapan-hadapan dengan Allah. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, jadi nanti program pendidikan sadar Allah sekolah itu sebenarnya ilmu agama, ilmu moral itu sudah guru agama yang lebih dengan dalil-dalil Al-Qur'an itu sudah. Tapi pendidikan sadar Allah itu nanti semua guru harus menerapkan. Ya, karena ini ya masalah aktivasi saja. Baik, Bapak Ibu. Nah, perlu ada latihan untuk mengaktifkan kesadaran. Sebenarnya banyak, Bapak Ibu, tidak hanya model zikir nafas. Bapak Ibu kalau ada, biasanya kalau ada Asmaul Husna, ada menghafal Quran, ada duha di sekolah, kemudian doa penutup sebelum selesai pelajaran atau mengawali, itu bisa menjadi sarana untuk mengaktifasi kesadarannya, diingatkan kesadarannya. Ya, ini namanya sepele tapi nanti luar biasa efeknya Bapak Ibu. Karena apa? Bicara masalah kesadaran itu adalah masalah aktivasi dan masalah pembiasaan. Nanti akan saya bicarakan. Nah, Bapak Ibu, komponen utama yang terlibat dalam pendidikan sadar Allah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rahmi, semua harus terlibat, ya, dari mulai guru, siswa dan orang tua. Maka guru juga harus belajar tentang bagaimana menerapkan konsep sadar Allah ini kepada siswa.
Kemudian siswa juga diajarkan. Kemudian orang tua di dalam parenting itu juga disinggung masalah kesadaran ini. Jangan-jangan orang tuanya nggak sadar. Anaknya suruh sadar, orang tuanya nggak sadar. Ya Bapak Ibu, jadi orang tuanya juga harus sadar. Jadi nanti akhlak positif itu akan terjadi pada guru, pada siswa, pada orang tua. Dengan adanya kesadaran ini, maka efek positif itu akan pada semua lini, pada semua komponen pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, masalah pendidikan karakter Bapak Ibu itu harus ada 3 hal, di mana 3 hal ini harus ada frame, yaitu frame sadar Allahnya itu harus ada. Kalau saya harus mengetahui yang baik, ya, sesuatu yang baik ini menurut Allah atau menurut siapa? Kita harus sadar. Kalau saya hanya harus belajar, sesuatu harus belajar, maka belajar saya ini karena apa? Karena pengen pinter, atau mengejar ranking, pengen nilainya bagus, atau diperintah Allah. Nah, knowing the good, jadi dia mengetahui sesuatu hal yang baik, yang itu memang diperintah oleh Allah gitu loh. Ada sadar Allahnya itu di situ. Ya, jadi apa? Dia belajar itu memang karena Allah, bukan karena hal-hal lain. Dan feeling the good, membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan hal yang baik dan berlatih merasakan efek dari perbuatan baiknya. Ya, feeling the good. Feeling the good itu kalau saya bahagia menyedekahkan uang saya kepada orang lain atau berbagi roti kepada kawan saya, itu bahagia itu karena apa gitu? Apakah karena kemudian teman-teman pada mengapresiasi, atau ini karena perintah Allah? Nah, sebenarnya kalau berbagi itu kemudian dia mengharapkan sebuah reward positif dari teman-temannya, itu sudah bagus, ya. Tapi kalau anak itu ditingkatkan tingkat kesadarannya menjadi sebuah sadar Allah, karena saya berbagi makanan ini diperintah oleh Allah dan saya dibahagiakan oleh Allah karena berbagi, ya itu yang lebih bagus. Kemudian acting the good, anak berarti didorong untuk berbuat mulia. Ya, ini juga frame-nya harus Allah. Jadi nak kamu belajar itu bukan untuk kamu agar pintar, agar kamu itu berprestasi. Coba kamu karena perintah Allah. Nah, ini agak keluar dari mainstream Bapak Ibu. Tapi hasilnya akan bisa kita lihat. Jadi bagi anak itu sudah tidak berkompetisi dengan orang lain Bapak Ibu. Tidak ranking, tapi apa? Saya harus maju dengan diri saya sendiri adalah perintah Allah. Wah, itu kan luar biasa. Mau ranking 15, mau ranking 17, terserah. Tapi dia maju dengan dirinya sendiri. Apa? Satu siswa, satu kelas itu bisa sama-sama maju, Bapak Ibu. Satu kelas itu maju bersama. Tapi kalau ranking-rankingan yang maju itu hanya ranking 1, dan 2, dan 3. Ya kan? Ya nggak ranking ya minder di pojokan gitu. Itu masih mending. Kalau bikin error, troublemaker biasanya kenapa anak-anak nakal? Bisa jadi karena rankingan yang tidak adil. Makanya konsep sadar Allah ini kita masukkan. Ya mungkin itu tidak diberikan di tempat yang umum dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan konsep sadar Allah ini secara individu, secara pribadi itu ya. Karena untuk menjadi proses sebuah pendidikan yang betul-betul sadar Allah itu memang memerlukan waktu. Tapi kalau mau mempraktekkan ya kita siap membantu. Baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sedikit singgungan dari saya, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh pembicara berikutnya, Pak Ahmad Zaini, Bapak Ahmad Zaini. Jadi saya sedikit aja Bapak Ibu, sebagai akhir di presentasi saya, bagaimana merencanakan karakter yang dikembangkan dengan memperhatikan hal-hal berikut.
mengenal dan memahami anak seutuhnya sesuai dengan tahapan perkembangan dan karakteristik anak. Maka Bapak Ibu, seorang guru itu harus betul-betul memahami psikologi anak. Bukan kelompok anak, tapi masing-masing anak. Ya, tahap perkembangannya, karakteristiknya itu diperhatikan. Kemudian diaktifasi saja kesadarannya. Maka akan terjadi peningkatan positif dari karakteristik tadi. Dicatat lagi perkembangannya ini. Sehingga nanti proses pendidikan karakter sadar Allah ini bisa pas dengan perkembangan karakter anak. Ya, baik. Penerapan nilai-nilai karakter diterapkan menyatu dengan proses belajar, mengajar. Misalnya, menentukan nilai sesuai dengan tema atau kegiatan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, kalau di sekolah, ya kita akan menentukan karakter apa? Amanah, atau sidiknya, atau fatona yang akan kita capai. Ya, nah mungkin periode tertentu kita amanah dulu lah, ya amanah dulu. Kemudian ditulis indikator-indikator perkembangan dari nilai-nilai yang bisa diukur dari sikap amanah itu seperti apa. 1, 2, 3, 4. Kemudian menentukan jenis tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatannya seperti apa? Bagaimana untuk mengaktifasi indikator yang ini. Nah, tapi itu semuanya bermuara pada sadar Allah. Ya, bermuara sadar Allah. Nah, ini jadi menentukan nilai karakter yang diinginkan, kemudian indikatornya apa, kemudian actionnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya dan Pak Zain dan Bu Rahmi siap untuk membantu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pendidikan berbasis sadar Allah ini. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, misalnya sholat duha, sholat duhur, atau Asmaul Husna, atau yang kedua kegiatan spontan. Kegiatan spontan itu misalnya ketika Bapak Ibu sedang mengajar fisika misalnya. Nah, fisika itu bagaimana bisa memasukkan konsep-konsep sadar Allah. Ini loh tentang alam semesta. Di balik alam semesta ini ada Allah. Meskipun planet itu planet-planet ini bergerak, ini ada yang itu spontan. Karena dengan spontan itu lebih mudah untuk masuk ke alam bawah sadar anak dan bisa menjadi referensi anak. Ya, dan memang harus diulang-ulang. Sadar Allah ini nggak bisa sekali 2 kali Bapak Ibu. Ini adalah pendidikan yang berkelanjutan, pendidikan karakter yang berkelanjutan dan selalu diingatkan. Kesadaran itu sering lupa, kita yang tidak sadar. Nah, makanya selalu diulang-ulang. Keteladanan, nah ini Bapak Ibu guru, keteladanan ini penting. Bagaimana kita mau mengajar tentang pembangkitan kesadaran akan Allah kalau gurunya sendiri tidak sadar Allah. Dan pengkondisian dan budaya. Jadi Bapak Ibu sekolah itu dikondisikan, misalnya selalu misalnya mengawali pelajaran itu dengan proses yang sudah ditentukan, misalnya mengingatkan siswa untuk sadar Allah. Nah, itu ada protap, ada catatan caranya. Sehingga mensadar Allah itu menjadi budaya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Zain, kita ada program ATP namanya, Amanah Tanda Perintah. Nah, itu bisa menjadi satu pengkondisian dalam aktivitas sehari-hari untuk selalu sadar Allah. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu singkat, tapi kita ada grup ya, grup sadar Allah. Tetap Bapak Ibu ini sebagai pembuka saja awal. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu ini bisa memberikan satu tambahan untuk bagaimana mendidik karakter siswa. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah menjalankan. Nah, saya akan sangat senang sekali jika kita berkolaborasi
Bapak Ibu sudah punya metode tentang karakter dengan karakter, kita kolaborasi dengan yang ada di sini mungkin bisa saling melengkapi. Ini akan saya sangat senang sekali karena terus terang saya dari Yayasan Solo Spirit Islam dan Padepokan Patrap ini memiliki satu visi, yaitu untuk sama-sama belajar untuk memperbaiki akhlak kita. Di dalam dunia pendidikan ya kita kepada siswa. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian waktu yang diberikan kepada saya, sudah pas 30 menit. Nanti kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Dan sekarang pembicara berikutnya saya serahkan kepada moderator Mas Ismoyo dulu. Terima kasih Mas Ismoyo.